dapat membantu untuk memudahkan kita untuk memvisualisasikan bisnis ke dalam bentuk yang sederhana dan efisien. Yang kedua, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan berkenalan terlebih dahulu pada bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas, atau yang lebih dikenal dengan singkatan BMC, adalah sebuah kerangka penerjemahan ide bisnis yang dapat membantu kita dalam merancang ide bisnis kita dan juga mempermudah dalam menggambarkan secara presentasi bagaimana model bisnis kita. Ada alasan menarik juga loh, kenapa bisnis model kanvas banyak digunakan. Yang pertama, karena bisnis model kanvas dapat membantu untuk memudahkan kita untuk memvisualisasikan bisnis ke dalam bentuk yang sederhana dan efisien. Yang kedua, bisnis model kanvas bisa lebih mudah dimengerti. Dikarenakan ide bisnis kita dibagi ke dalam 9 kerangka dibanding harus membaca bisnis plan yang dibuat berlembar-lembar. Ini adalah lembar dari bisnis model kanvas. Ada 9 kerangka penting yang wajib ada di dalamnya. Ada key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationships, channels, customer segments, cost structure, and revenue streams. Key partners adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Hal ini bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Salah satu contoh key partners adalah supplier. Key resources merupakan komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja. Contohnya ada human resources, kantor, tools, dan sebagainya. Fungsi dari key resources agar key activities dapat berjalan dengan baik. Resources ini dapat dimiliki oleh perusahaan ataupun pinjaman dari key partners. Jika dimiliki oleh perusahaan, tentunya resources yang dimiliki ini akan masuk dalam cost structure, di mana perusahaan tersebut harus mulai menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki resources tersebut. Key activities adalah aktivitas atau kegiatan dari suatu perusahaan yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Value proposition adalah solusi yang ingin diberikan kepada customer. Value proposition ini harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Value proposition ini yang membuat suatu startup menjadi menarik dan menjadi alasan suatu customer berpindah dari perusahaan satu ke lainnya. Selain itu, value propositions bisa saja berubah dengan adanya feedback dari customer. Customer relationships mendeskripsikan tentang hubungan perusahaan tersebut dengan pelanggannya. Pada bagian ini, bagaimana cara kita untuk membuat customer tetap menggunakan produk kita. Channels mendeskripsikan bagaimana sebuah produk bisa sampai hingga ke pelanggan. Dalam customer segments, perusahaan harus menentukan customer yang dituju atau dapat juga disebut segmentasi konsumen. Customer digolongkan berdasarkan kemampuan, kebiasaan, kebutuhan, dan lain-lain. Beberapa hal yang bisa membantu kamu dalam menentukan customer segments diantaranya, siapa yang akan Anda selesaikan masalahnya? Apa karakteristik dari orang tersebut? Berapa umurnya? Apa pekerjaannya? Cost structure berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan ketika mengeksekusi bisnis modelnya. Semisal, biaya pemasaran, biaya sumber daya manusia, biaya asuransi produk, biaya penyewaan alat, tempat, dan sebagainya. Revenue streams merupakan komponen yang berisi bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan uang. Revenue streams menurut targetnya terbagi menjadi 3. Business to business, business to customer, dan business to government. Menurut sifatnya terbagi menjadi 3. Transaction model, subscription model, dan monetizing model. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvas yang baik ketika kamu ingin mulai untuk membangun suatu usaha. Contoh yang kita lihat ini adalah contoh bisnis model kanvas dari sebuah usaha yang menawarkan produk football jacket. Di dalam bisnis model kanvas ini sudah terlihat jelas dan lengkap dari semua aspeknya. Dengan bisnis model kanvas yang baik, kita mengetahui biaya apa saja yang harus kita keluarkan, siapa target customer kita, apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan strategi marketing. Ada lagi nih, contoh bisnis model kanvas dari perusahaan ternama, Gojek. Gojek memiliki model bisnis dengan menawarkan pelayanan transportasi online. Contoh bisnis model kanvas ini cocok untuk bisnis yang berfokus kepada jasa atau pelayanan dan banyak melakukan aktivitas bisnisnya di dalam platform digital atau internet. Setelah selesai berkenalan dengan bisnis model kanvas,
kita juga perlu berkenalan dengan SWOT saat tengah merancang ide bisnis. Apalagi bagi para sobat yang benar-benar baru dalam memulai bisnis. Analisa SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. Ini akan membantu menyusun strategi agar kamu bisa memulai bisnis dengan langkah yang benar dan mengetahui arah yang akan dituju. Sebelum memahami lebih dalam apa itu SWOT, saya akan menjelaskan sedikit kepentingan dari analisa SWOT. Ketika kita melakukan analisa SWOT, kita akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dalam mengembangkan bisnis kita. Agar analisa SWOT efektif, pendiri atau pemilik bisnis harus terlibat secara mendalam dan tidak dianjurkan untuk menyerahkan tugas ini ke orang lain. Itu kenapa betapa pentingnya analisa SWOT untuk memahami dan menjalani bisnis yang kita miliki. Tetapi, pemilik usaha juga tidak boleh melakukan pekerjaan ini sendiri. Untuk hasil yang terbaik, kumpulkan sekelompok orang yang memiliki perspektif berbeda tentang perusahaan. Pilih orang yang dapat mewakili berbagai aspek perusahaan kamu, mulai dari penjualan dan layanan pelanggan hingga pemasaran dan pengembangan produk. Setiap orang harus memiliki bagian dalam hal ini. Ketika memulai bisnis sendiri, kamu masih dapat melakukan analisa SWOT dengan mengambil sudut pandang tambahan dari teman yang tahu sedikit tentang bisnis kamu, akuntan kamu, atau bahkan vendor dan pelanggan. Kuncinya adalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Sekarang, mari kita cari tahu apa definisi dari SWOT itu sendiri. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisa SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama kamu ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan berasal dari internal perusahaanmu, hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya seperti anggota tim bisnis, produk dan layanan dari bisnis. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan kamu pada pasar yang lebih besar. Kamu dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tapi kamu tidak dapat mengubahnya. Contohnya, termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Analisa SWOT adalah alat yang sangat sederhana, namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis, juga untuk membangun bisnis menjadi lebih baik lagi. Saya akan menunjukkan bagaimana membuat analisa SWOT yang benar. Kita mulai dari strength ya. Kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari bisnis yang kita jalankan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali kamu dan bisa diubah. Contohnya, 1. Produk atau layanan apa yang Anda miliki dan apa kelebihannya. 2. Aset apa yang Anda miliki di tim kamu, seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi. Yang 3. Aset fisik apa sih yang kamu miliki, seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan hak merek, hak paten, dan sebagainya. Yang 4. Apa keunggulan kompetitif yang kamu miliki dibandingkan pesaing? Selanjutnya, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan kamu. Ini adalah hal-hal yang mungkin perlu kamu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Misalnya seperti proses bisnis apa yang perlu diperbaiki? Lalu, apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan kamu? Seperti pendanaan, kantor, atau peralatan. Dan yang terakhir, apakah ada celah kelemahan dalam tim kamu? Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis kamu yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Seperti apakah market bisnis kamu berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang dijual. Lalu, adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan bisnis kamu dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Dan yang terakhir, apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaanmu secara positif? Terakhir, ada threats atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat kamu kendalikan. Kamu tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contohnya seperti, apakah kamu punya pesaing potensial yang dapat memasuki pasar kamu? Lalu, apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang kamu butuhkan dengan harga yang cocok? Lalu, bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara kamu melakukan bisnis? Dan apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis kamu? Lalu, adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Nah, selesai sudah pembahasan kali ini mengenai framework merancang ide dalam berbisnis.